Bismillahirrahmanirrahim. Hayyikum bitahiyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi habbaba ilaikumul imana wa zayyanahu fi qulubikum wa karraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan. Asyhadu an la ilaha illallah iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi a'addal amanah wa nasahal ummah wa balaghar risalah wa jahada fillahi haqqa jihadih. Salatan wa salaman daimaini mutalazzimain Nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wahai sekalian orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, tingkatkanlah ketakwaan kita kepada Allah dengan ketakwaan yang sebenarnya, dengan ketakwaan yang sesungguh-sungguhnya. Wa qulu qawlan sadida, dan berkatalah kita dengan perkataan yang benar. Yuslih lakum a'malakum, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan memperbaiki amalan-amalan kita. Wa yaghfir lakum dzunubakum, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan mengampuni dosa-dosa kita. Wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Barang siapa yang taat kepada Allah, taat kepada Rasulnya, sungguh orang yang seperti inilah orang-orang yang telah mendapatkan kemenangan yang besar di hadapan Allah. Taat kepada Allah, taat kepada Rasulnya, ini terkait dengan hadis taraktu fikum amroini ma in tamassaktum bihima lan tadillu abada. Karena telah ditinggalkan untuk kita dua perkara yang apabila kita memegang teguh dua perkara itu, maka tidak akan pernah sesat kita di dalam kehidupan ini untuk selama-lamanya. Apa itu? Kitabullah wa sunnatun Nabi sallallahu alaihi wasallam, Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi hidup kita itu simpel saja sebenarnya. Ketika kita berpulang kepada Al-Quran dan sunnah, maka selesai hidup kita, maka tuntas hidup kita. Karena Al-Quran wahyu yang kebenarannya mutlak. Makanya tidak setuju saya ketika ada undang-undang yang dibuat oleh manusia diletakkan sejajar dengan hukum Allah, dengan undang-undang Allah, dengan syariat Allah. Apalagi ada yang mencoba menaikkan undang-undang manusia melebihi undang-undang Allah, di atas syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Mestinya kita tersinggung itu. Mestinya kita tersinggung. Kenapa? Karena undang-undang manusia yang keyakinannya
mungkin kita anggap itu hampir benar, bahkan mungkin benar. Itu patokannya kan rokyu. Rokyu itu hasil pikiran, yang pikiran itu tidak mutlak kebenarannya, kebenaran yang nisbi, mungkin iya mungkin tidak. Tetapi wahyu, Al-Quran, agama adalah tersandar kepada wahyu, yang wahyu itu kebenaran yang mutlak, pasti, sesuatu yang tidak diragukan sedikit pun. Makanya kalau kita lihat Al-Quran, baca Al-Quran, jangankan satu ayat kita meragukan tentang Al-Quran, satu huruf pun kita meragukan tentang Al-Quran, batal tuh iman kita. Kenapa? Itu adalah wahyu yang mutlak kebenarannya. Lalu hadis, sunnah, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah Allah Subhanahu wa taala, tidaklah Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan, menetapkan, mengucapkan sesuatu in huwa illa wahyu yuha, kecuali itu semua tersandar kepada wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi sudah sempurna, tuntas. Kenapa kita bingung? Karena kita masih mencoba mencari solusi di luar dari Al-Quran dan Sunnah. Bahkan jangan-jangan Al-Quran dan Sunnah kita kesampingkan. Kita cari solusi yang berkaitan dengan hukum-hukum manusia. Jadi terbolak-balik kita ini. Sehingga kenapa ini nggak menemukan ketenangan, menemukan ketentraman? Ya karena kita dari awal juga sudah salah langkah. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ketahuilah, ketika sesuatu atau hati kita tersandar kepada Allah, maka hati yang mempunyai sifat atau qalbun, arti qalbun itu artinya bolak-balik, tidak menentu. Kadang-kadang kita tenang, kadang-kadang kita resah, kadang-kadang kita ragu dan seterusnya. Itulah qalbun, itulah hati. Tetapi ketika hati ini tersandar kepada pemiliknya, maka tatma'innul qulub, dia akan tenang, dia akan stabil, akan tenteram. Dia, Bapak-bapak sekalian yang dirahmati Allah, sudah 3 hari saya nih nggak kesini, rasanya seperti udah 3 tahun nggak kelas. Kemarin sholat asar dapat Teguh di sini, alhamdulillah 3 hari yang lalu. Bapak sekalian, mudah-mudahan kita di pagi hari ini Allahumma barik li ummati Muhammad fi bukuriha, senantiasa diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini insya Allah kita masuk YouTube ya, karena kita ada YouTubernya nih. Pagi hari ini saya juga alhamdulillah nih ada YouTubernya. Mudah-mudahan ke depan selalu ada nih ya Bapak isi. Bapak sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya sebenarnya ingin sampaikan tafsir, karena kajian saya ini tafsir nih. Tapi saya coba selipkan dulu ya, karena hal yang berkait dengan keseharian kita. Seharian kita, terutama tentang ibadah kita. Yang ringan-ringan saja nih, yang selalu kita lihat di kanan dan di kiri. Yang pertama tentang sholat jamaah kita misalnya. Tentang sholat jamaah kita, mudah-mudahan nanti Al-Ikhlas ini selalu
apa namanya, selalu menyempurnakan kaifiat yang berkaitan tentang ibadah. Yang saya perhatikan tentang soft itu penting sekali, makanya Imam sering mengatakan sawu sufufakum fa inna tasfiyatas sufufi min iqamatis shalah. Jadi rapat soft, perhatikan rapatnya soft ya, lurus dan rapat soft itu bagian dari kesempurnaan kita di dalam berjamaah. Satu. Terus yang kedua tentang wudhu lah, tentang wudhu. Ini keseharian kita, ngapain dibahas lagi? Udah tuntas kok. Coba kita perhatikan lagi. Wudhu itu mempunyai dalil tersendiri di dalam Al-Quran. Surat Al-Ma'idah tadi dijelaskan. Maka ini yang berkaitan dengan taharah. Aqimis sholata liduluki idza kuntum ila shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bayn. Di dalam toharoh itu kita pernah mendengar kata hadas. Masih punya hadas besar, hadas kecil. Kebayang lah kita terkena najis atau ada najis, kebayang sama kita. Apa bedanya ini hadas dan najis itu? Ternyata dua-duanya ini harus disucikan sebelum kita melaksanakan ibadah, terutama yang berkaitan dengan sholat. Contoh najis di dalam ilmu fikih, nanti mudah-mudahan Ustadz Muiz ya sampaikan, terbagi menjadi 3, secara umum menjadi 3. Yang pertama najis mughalladzah. Najis mughalladzah ini najis yang paling berat, itu terkena jilatan anjing, liurnya ya, air liur anjing. Untung aja di sini nggak banyak nih, walaupun di beberapa tempat ada nih anjing. Bukan masalah anjingnya, bukan masalah kita takut dengan anjingnya, tetapi khawatir terkena liurnya anjing itu. Gimana cara membersihkannya? Kita cuci pakai steam, terus kita cuci pakai air satu toren habis, terus bersih atau tidak? Tidak. Gimana cara membersihkannya? Ternyata cara membersihkannya dicuci sampai 7 kali dan diakhiri dengan dibarengi yang ketujuhnya itu dengan tanah, baru selesai, gitu ya. Jadi kalau dicuci terus tanpa dengan tanah, maka tidak sempurna kebersihannya itu. Ya, betul. Yang kedua, mutawassithah, najis pertengahan. Ini biasanya berkaitan dengan benda najis. Harus diapakan? Dihilangkan dan dicuci. Kalau sudah hilang bentuk, bau dan warna yang berkaitan dengan najis itu, kalau dia emang ada, langsung dia dicuci dan selesai, maka dia hilang itu najisnya, selesai. Yang terakhir, mughafafah, najis ringan. Najis ringan itu najis kalau disebutkan di dalam hadis itu kencing anak bayi yang baru mengkonsumsi ASI. Bahkan spesifiknya itu anak bayi perempuan ya, laki-laki atau perempuan, tapi anak bayi yang masih mengkonsumsi ASI, masih ASI saja ya. Kalau sambil anak saya ini kan bukan cuman ASI, jengkol udah masuk nih.